warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ijan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya, Pak Ijan? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak juga dalam keadaan baik, Pak Ijan. Oh iya, ngomong-ngomong, ada apa ya, Pak Ijan, mencari-cari saya? Ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ke Bapak. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang pemanfaatan tools online pembelajaran di kelas, saya ingin sharing dengan Bapak terkait penggunaan tools di kelas, Pak. Oh gitu. Nah, eh, lalu apa yang ingin Pak Ijan dapatkan dari percakapan yang kita lakukan saat ini, Pak Ijan? Begini Pak, yang saya itu ingin mengimplementasikan pembelajaran tulis di kelas. Kebetulan saya sudah mempelajari tentang beberapa kuis untuk para siswa di kelas. Namun saya menemukan kendala ataupun kesulitan yang saya hadapi dalam mengaplikasikannya karena setelah saya berdiskusi dengan siswa itu ada beberapa siswa yang tidak bisa menggunakan gawai HP-nya. Di satu satu sisi lain, mereka ada beberapa siswa yang bisa membawa gawai ataupun HP ke sekolah, namun lebih banyak yang tidak bisa membawa gawai atau HP ke sekolah karena HP-nya dipakai oleh orang tua di rumah. Jadi untuk melakukan pembelajaran secara tulis itu beberapa tantangan dan halangan yang saya hadapi itu Pak. Oh gitu ya. Jadi Pak Ijan menemukan kesulitan perihal perangkat pendukung yang terbatas dalam rangka untuk mengaplikasikan kuisis online di kelas Bapak ya Pak ya? Ya betul Pak. Oh gitu. Nah, berdasarkan tadi kesulitan yang Pak Ijan utarakan, nah kira-kira harapan Pak Ijan apa dari percakapan kita hari ini, Pak Ijan? Harapan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang perangkat pendukung pembelajaran yaitu eh, kelas. Karena ketika saya memperkenalkan perangkat pendukung itu ke siswa, ternyata siswa sangat antusias untuk eh, melakukan pembelajaran melalui quiz itu. Iya, berarti Pak Ijan ingin menemukan solusi tentang hal keterbatasan perangkat pendukung dalam rangka untuk mengimplementasikan kuisis di kelas Bapak ya. Nah, jadi kira-kira apa yang Pak Ijan lakukan agar bisa menemukan solusi tersebut? Eh, Tentunya yang saya lakukan pertama adalah saya berdiskusi dengan Bapak. Ini salah satu eh, solusi yang saya lakukan, berdiskusi dengan Bapak selaku pimpinan saya di sekolah, dan juga tentunya memahami tentang kuis tersebut untuk melakukan pembelajaran di kelas, sehingga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Pak. Kemarin ketika saya searching di Google ataupun melakukan pelatihan secara mandiri, yaitu ada eh, quiz offline, eh, quiz offline yang bisa diterapkan di kelas. Namun saya belum sempat untuk mempelajarinya secara mendalam, Pak. Oh gitu ya. Jadi selain solusi yang Pak Ijan paparkan tadi, kira-kira
tindakan apa yang akan Pak Ijan lakukan agar bisa tetap melaksanakan atau mengimplementasikan kuisis di kelas dengan keterbatasan perangkat yang ada, Pak Ijan. Dengan masalah yang ada, keterbatasan untuk perangkat pendukung pembelajaran kuis di kelas, tentunya saya mengusulkan kepada Bapak sebagai atasan saya untuk melengkapi ataupun menambah perangkat seperti laptop ataupun komputer di sekolah ini agar sedikit demi sedikit kita bisa memberikan solusi terhadap tantangan yang ada ataupun terhadap permasalahan yang ada. Jadi saya minta mengajukan ke Bapak mengusulkan untuk menambahkan perangkat laptop ataupun komputer. Baik, insya Allah ya Pak Ijan, Bapak akan menampung usulan dari Pak Ijan. Semoga saja kedepannya sekolahan kita bisa menambah perangkat laptop ya paling enggak sedikit Pak Ijan ya untuk penambahan laptop itu sendiri sehingga pemanfaatan ke situ sendiri bisa menjadi lebih optimal di kelas bersama siswa Pak Ijan sendiri dan tidak ada terkendala lagi. Nah, Bapak kan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, makanya kira-kira indikator, misalkan Bapak sudah melakukan yang menghadapi masalah ini, dari skala tadi, indikator tadi keberhasilan yang sudah Bapak capai itu misalkan dari 1 sampai 10 itu berapakah yang sudah Bapak capai saat Bapak capai saat ini apa ya? Dari indikator itu yang dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa gitu, Pak? Indikator keberhasilan yang saya capai sampai saat ini untuk pemanfaatan kuis di kelas, yaitu kalau secara rata-rata dilihat dari 1 sampai 10, mungkin saya baru berada di rate 6 karena emang masih awal-awal dan banyak banyak masalah yang dihadapi. Jadi untuk keberhasilan indikator itu sendiri mungkin masih berada di rate 6 dari 1 sampai 10. Oh, berarti rata-rata keberhasilan itu dari 1 sampai 10 itu Pak Ijan diperkirakan ada di rate 6 ya Pak Ijan ya. Ya Pak Ijan ya, ada di rate 6 Pak Ijan ya. Ya, betul Pak. Hmm. Nah, setelah dari rate keberhasilan yang tadi Pak Ijan utarakan itu 1 sampai 10 itu indikatornya keberhasilan di angka berapa ya Pak Ijan kira-kira setelah semuanya sudah tercapai itu Pak Ijan? Tentunya tentunya harus ada peningkatan dari rate sebelumnya karena mungkin ketika perangkat itu sudah ada dan memadai, mungkin dari penggunaan quiz untuk perangkat pembelajaran di kelas itu sendiri mungkin bisa saya tingkatkan. Kira-kira saya bisa dari angka 6 itu sendiri, insya Allah saya akan perbaiki semuanya dan bisa mencapai antara 8 sampai 9. Kalau 10 mungkin terlalu bagus dan sempurna Pak ya. Jadi masih banyak tantangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi. Namun setelah nanti ada perbaikan-perbaikan, mungkin nanti ada peningkatan. Saya yakin ke depan saya bisa sampai rate 8 dan 9. Iya, PJ-nya betul ya. Kalau misalkan 1 sampai 10, kalau sampai 10 kayaknya sempurna banget PJ-nya. Kayaknya nggak mungkin kita sempurna, pasti aja ada kendala-kendala yang lain PJ-nya. Nah, setelah rate itu PJ mempunyai target antara 8 atau 9 dari 10 itu PJ-nya. Nah, kira-kira penanda
indikatornya itu apa, keberhasilan dari rencana yang Pak Ijan lakukan itu apa Pak Ijan? Indikator keberhasilan menggunakan quiz perangkat pelajaran di kelas tentunya salah satunya yaitu tidak ada permasalahan tentang kurangnya perangkat, baik laptop, HP ataupun komputer. Itu sudah terpenuhi semua. Dan juga indikator yang selain itu untuk melihat keberhasilan atau tidaknya perangkat yang saya terapkan di kelas mungkin meningkatnya eh, aktivitas pembelajaran ataupun semangat belajar siswa terhadap terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Iya, Jadi berarti itu indikator keberhasilan. Jadi terpenuhinya semua perangkat untuk mengimplementasikan perangkat kuis itu sendiri dan juga meningkat meningkatnya aktivitas belajar siswa, semangat belajar siswa di kelas sendiri. iya, jadi itu ya indikator yang Pak Ijan untuk capainya itu jadi meningkatlah belajar siswa maupun prestasi siswanya Pak Ijan ya dari Betul. indikator-indikator yang telah tadi Pak Ijan sebutkan. Nah, dari semua itu kira-kira dukungan apa saja yang Pak Ijan butuhkan dalam melaksanakan keinginan Bapak tersebut, Pak Ijan? Tentunya yang saya butuhkan itu dukungan yang sangat positif dari Bapak, yaitu si atasan saya dan juga saya rencana untuk menambah di realisasi untuk penambahan perangkat ajarnya yaitu laptop dan juga ataupun komputer ataupun yang lainnya yang mendukung perangkat pembelajaran yang melakukan berbasis digitalisasi yaitu uh, melakukan quiz pembelajaran di kelas. Dukungan yang kedua mungkin dari rekan guru, rekan sejawat di sekolah saya yaitu bisa sharing tentang quiz offline yang sedikit ataupun memang saya belum terlalu menguasainya. Jadi kita sharing dengan teman-teman sejawat untuk mempelajari quiz offline agar bisa lebih mendalam lagi dan lebih lebih paham lagi sehingga dalam penerapan uh, quiz itu sendiri jadi bisa lebih maksimal dan juga siswa bisa lebih 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 semangat dan lebih ceria dalam dalam apa ya dalam menjalankan ataupun melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Baik, Pak Jana. Nah, dari semua rencana yang tadi Bapak paparkan atau rencanakan, kira-kira rencana mana yang paling mungkin dilakukan Bapak dalam waktu dekat ini, Pak? Kemungkinan dalam rencana yang paling dekat ini yang saya bisa lakukan itu mempelajari lebih mendalam lagi tentang quiz offline di beberapa Google, mencari searching di Google dan juga ikut pelatihan secara mandiri, baik itu dari webinar ataupun dari PMN. Mungkin yang sangat memungkinkan yang saya lakukan dalam dekat-dekat ini ya diantaranya itu. Jadi untuk peningkat peningkatan kompetisi diri dulu dengan cara berlatih secara individual dari Google, pelatihan dan dari aplikasi PMM itu sendiri. Baik, banyak ya yang Pak Ijan rencanakan, tapi sudah ada rencana yang paling mungkin yang akan dilakukan waktu dekat ini ya Pak ya. Nah, kapan rencana itu akan Bapak lakukan gitu? Dari yang tadi Bapak akan yang paling urgent yang Bapak lakukan itu dan waktu dekat ini. Nah, kapan kira-kira rencana itu Bapak direalisasikan gitu Pak? Ya, dikarenakan saya itu lagi menjalani pendidikan guru penggerak
Jadi begitu banyak tugas-tugas yang harus saya kerjakan setiap harinya. Kemungkinan besar karena jadwal dari TGP itu sendiri hari Sabtu dan Minggu itu eh, alhamdulillah kosong. Namun tetap tugas itu masih banyak harus sesuai dengan deadline yang ditentukan. Jadi kemungkinan besar dan insya Allah saya secara maksimal untuk membagi waktu. Jadi antara Sabtu dan Minggu ini, pekan ini mungkin saya bisa untuk memulai dari pelatih. Iya, betul ya. Pak Ija juga sedang lagi pendidikan calon guru penggerak ya. Ya, mangga Pak Ijan atur aja sesuai waktu Pak Ijan, jangan sampai berbenturan atau mengganggu kegiatan Pak Ijan yang lainnya ya. Memang kalau guru penggerak berarti antara Sabtu atau Minggu itu nggak ada jadwal ya Pak ya. Iya, nah mungkin itu saja Pak Ijan, nggak terasa sudah dari percakapan ini apa ya. Nah, dari hasil percakapan ini kira-kira bagaimana ya setelah ini percakapan perasaan Bapak itu bagaimana dari percakapan ini gitu perasaan setelah kita ngobrol atau diskusi via Zoom ini kira-kira apa gitu perasaan Pak Ijan setelah diungkapkan semua gitu keluh kesah atau pembahasan yang tadi gitu Pak Ijan. Perasaan saya tentunya sangat lega dan senang karena bisa sharing dengan Bapak selaku atasan saya dan saya harap mungkin dukungan penuh terhadap Bapak untuk merealisasikan permasalahan bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada tentang eh, pangkat ajar yang terbatas, tentang kuis yang akan dilakukan di kelas sehingga saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada dan juga selain perasaan saya senang dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, saya juga sangat senang bisa kolaborasi dengan Bapak sebagai atasan saya dan juga nanti saya secara intens berkolaborasi dengan rekan sejawat guru-guru yang lain agar bisa menciptakan suatu lingkungan belajar yang positif, saling mendukung, saling berbagi, dan akhirnya di satuan pendidikan yang kita laksanakan di sini mudah-mudahan ada suatu perubahan yang signifikan dan lebih baik lagi, baik itu dari kita sebagai pendidik, dari atasan kepala sekolah, dan juga tentunya eh, kepada murid-murid yang sebagai objek vital kita dalam satu pembelajaran, yaitu mudah-mudahan bisa terciptanya pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid. Itu aja mungkin Pak. Baik, sama-sama ya. Bapak juga ucapkan terima kasih. Eh, Bapak mau melakukan coaching ya Pak ya dengan Bapak terkait implementasi pemanfaatan kuisis di kelasnya Bapak. Nah, harapan saya, ya harapan Bapak, semoga ke depannya Pak Ijan tidak terganda lagi dalam hal pengimplementasian aplikasi kuisis di kelas Bapak tersebut, Pak ya. Nah, sampai jumpa lagi Pak ya di lain kesempatan. Kalau misalkan emang Bapak ada yang perlu didiskusikan lagi atau perlu sharing lagi, mangga tinggal nanti ngubungin Bapak aja nanti kita atur waktu lagi Pak ya. Mungkin itu aja Pak untuk pertemuan Ya ini. Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.